Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Maftohatur Rohmah, NIM 1940110060. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah di Sulawesi Selatan. Agama Islam masuk pertama kali di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Islam diperkenalkan oleh para mubalik dari Minangkabau, Sumatera Barat ketika masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1605 ada 3 tokoh dari Minangkabau yang menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan. Ketiga tokoh ini memiliki keahlian ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan ilmu yang berbeda-beda ini, ketiga tokoh tersebut menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan di berbagai daerah yang berbeda juga. Tokoh yang pertama yaitu Datuk Fatimang atau yang bernama asli Datuk Sulaiman. Dengan keahlian ilmu tauhidnya, Datuk Sulaiman menyebarkan agama Islam di daerah Luwu dan sekitarnya. Pada saat itu, masyarakat masih mempercayai aliran dinamisme, menyembah arwah-arwah nenek moyang dan dewata sewai. Tokoh yang kedua yaitu Datuk Uri Bandang atau yang bernama asli Datuk Sulaiman. Dengan keahlian ilmu fikih, Datuk Sulaiman menyebarkan agama Islam di daerah Goa Talo Makassar. Karena saat itu masyarakatnya masih banyak yang melakukan perjudian, sambung ayam, dan juga mabuk-mabukan. Tokoh yang ketiga yaitu Datuk Tiro atau yang bernama asli Nurdin Aryani. Dengan keahlian ilmu tasawufnya, beliau menyebarkan agama Islam di daerah Bulukumba, bagian selatan dari Sulawesi Selatan. Karena pada saat itu masyarakatnya masih mengenal hal-hal mistis dan sihir-sihir. Ketiga tokoh tersebut juga berhasil mengislamkan para raja. Menurut sejarah, raja pertama yang masuk Islam adalah raja dari Luwu, yaitu Lapatiware Dayang Parabu. Menurut cerita, pengislaman Raja Luwu yaitu diawali dengan adu kekuatan. Dari Datuk Uri Bandang yang berdakwah di daerah Makassar, beliau juga berhasil mengajak Raja Talo untuk taat kepada agama Islam. Raja itu bernama I Malingkang Daeng Karaeng Kaltangtang. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, beliau berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah masuk agama Islam, Sultan Alauddin mengirim surat kepada daerah kekuasaannya untuk menerima agama Islam secara damai. Kemudian Datuk Tiro, saat pertama kali tiba di Bulukumba, Datuk Tiro melakukan strategi dakwah dengan pemetaan sosial. Dahulu daerah tersebut mengalami kekeringan. Oleh Datuk Tiro dibuatkan sumber mata air dengan mengukir tongkatnya di tanah. Kemudian keluar banyak air sehingga mengalir ke beberapa sungai-sungai. Oleh sebab itu Datuk Tiro mulai dikenal oleh banyak orang. Dengan dikenalnya banyak orang, Datuk Tiro memanfaatkannya untuk melakukan dakwah. Daerah yang keluar mata air tersebut berada di Hila-Hila, Bulukumba. Sebelum wafatnya Datuk Tiro membangun masjid di sekitar mata air tersebut. Proses islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan secara damai dan melalui pintu istana yang dimulai oleh para rajanya masuk Islam dan kemudian diikuti oleh para rakyatnya. Proses islamisasi secara kultural dan politik seperti ini menghasilkan masyarakat Bugis dan Makassar yang akomodatif dan toleransi. Para mubalik yang terdiri dari para sufi yang datang untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan tidak menolak adat istiadat yang telah ada. Tetapi bagaimana adat dan budaya yang sudah berkembang lama tersebut diislamkan secara kultural sehingga masih ada batas toleransi dalam beragama. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Video ini dikutip dari jurnal Anzar Abdullah Universitas Perjuang Republik Indonesia Makassar dan beberapa referensi dari YouTube. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.